Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pada pertemuan kali ini pertemuan ke-6 ya. Kita akan bahas tentang prinsip perancangan perangkat lunak yang nanti di dalamnya nanti tentang metode-metode yang akan kita gunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak. Bagaimana sih sebenarnya yang harus kita lalui itu konsep perancangan? Menurut Pressman ya, mendefinisikan bahwa hasil perancangan nantinya merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam hal ini, ya kita akan membangun sebuah perangkat lunak. Ya. Representasi berarti gambaran ya. Gambaran secara umum bagaimana perangkat lunak itu yang sudah seharusnya kita bangun itu bagaimana. Ya. Kemudian dari Conger itu perancangan lebih dikhususkan ke ruang lingkup RPL sehingga diasumsikan bahwa proses perancangan hanya bisa terjadi jika telah didahului oleh proses analisa. Jadi analisa dulu ya selesai, kemudian baru perancangan. Analisa selesai, ada dokumentasi analisa, kemudian baru proses perancangan. Kemudian lebih menekankan bahwa dalam proses perancangan atau desain juga mencantumkan karakteristik dari sistem atau komponen yang akan diimplementasikan. Jadi ditekankan lebih dari proses perancangan atau desain. Karakteristik atau sebuah ciri khas dari sebuah pengembangan sebuah perangkat lunak yang akan kita bangun itu bagaimana? Ciri khas berarti kan itu menggambarkan perangkat lunak yang akan dibuat tentunya berdasarkan analisa yang sudah dikumpulkan. Ya. Nah, ada prinsip umum yang harus kita pahami dulu dalam merancang, bukan perancangan terhadap perangkat lunak. Yang pertama, domain informasi dari suatu masalah harus direpresentasikan dan dipahami. Kita harus tahu dulu informasi ini seputar apa. Bagaimana menggambarkannya, representasikan, dan dipahami oleh seorang desainer misalnya. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. Jadi fungsi-fungsi yang menggambarkan perangkat lunak itu sendiri. Perangkat lunak itu harusnya bisa apa saja ya. Fungsinya apa saja, itu yang harus kita jabarkan ya. Kita harus tahu dulu apa saja yang ada di dalam perangkat lunak. Kemudian tingkah laku perangkat lunak sebagai suatu urutan kejadian eksternal yang harus diwakilkan. Jadi, tingkah laku perangkat lunak itu apa saja? Tingkah laku itu mencakup pelayanan kepada pengguna secara bisa seperti form-form gitu ya, form-form yang itu dapat memudahkan pengguna dalam penggunaannya, dalam menggunakan perangkat lunaknya. Ataupun tingkah laku ketika perintah yang diberikan kepada perangkat lunak, nah itu perangkat lunak itu harus ngapain aja gitu. Harus misalkan pengguna mau mencetak laporan gitu. Ya tingkah laku perangkat lunak itu apa saja untuk bisa menghasilkan sebuah dokumen yang bisa tercetak. Kemudian model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku harus dipecah dalam suatu cara yang membongkar suatu detail dalam bentuk lapisan. Jadi model-model yang kita buat ya, model-model atau model perancangan dan sebagainya, itu tentunya menggambarkan informasi dari perangkat lunak. Nah, fungsinya bagaimana, tingkah lakunya, memang harus dipecah-pecah ya, harus dibuat jauh lebih detail karena itu akan memudahkan proses selanjutnya setelah desain ya. Setelah analisa kemudian desain itu harus dipecah lagi. Karena ketika hasil analisis yang menjadi masih umum gitu ya, maksudnya masih di dalam sebuah box yang satu,
kemudian belum dipecah-pecah, itu akan sulit untuk dikembangkan atau diimplementasikan. Proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. Jadi analisis itu misalkan sebuah permintaan dari pengguna. Pengguna itu ingin bisa mencetak sebuah laporan yang lengkap. Nah, dari pernyataan itu berarti seorang analis akan memprosesnya ya, dari informasi dasar tersebut itu lebih detail gitu. Laporan apa yang harus dicetak gitu. Nah, dilihat dulu nih kegiatan atau proses bisnis yang ada di dalam instansi ataupun tempat klien itu bagaimana, proses bisnisnya banyak atau tidak. Kalau banyak ya berarti semua laporan itu merujuk semua proses bisnis tersebut. Banyak sekali berarti laporannya yang bisa dicetak. Nah, lebih detail lagi implementasinya. Gitu. Bergerak dari informasi dasar ke detail. Ya. Lebih detail lagi. Proses perancangan tidak boleh menggunakan konsep tunnel vision. Jadi tunnel vision ini maksudnya hanya sebagai ya view kita gitu. View designer satu gitu. Saya melihatnya ini ya. Ini berarti kan memaksakan kehendak ya. Kalau kita pahamnya dalam level ini, ya kita memaksakan level kita. Sedangkan kalau kita bisa bertukar pikiran dengan misalkan ketua proyeknya ataupun teman-teman yang lain, ternyata visi atau perancangan itu luas sekali. Bagaimana cara membuat sebuah tampilan yang jauh lebih menarik gitu ya. Bagaimana membuat tampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh penggunanya, atau membuat basis data yang benar-benar termanfaatkan semuanya, tabel-tabelnya dimanfaatkan semuanya, tidak ada yang nganggur. Perancangan yang dibuat harus bisa ditelusuri pada model analisis. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah perancangan sedangkan di analisis itu tidak ada. Nah, di bagian analisis itu tidak ada penjabaran tentang A, tapi kita membuat perancangan yang tiba-tiba muncul tentang A, gitu ya. A, B. Nah, itu akan menambah pekerjaan programmer misalkan. Tapi di samping itu bisa jadi ketika aplikasi selesai atau perangkat lunak selesai, fitur A, B itu tidak digunakan karena memang benar-benar tidak dibutuhkan oleh klien. Karena desainer ini tidak mencocokkan atau tidak menyesuaikan hasil analisis. Harus bisa ditelusuri. Benar-benar ada di analisis. Kemudian hasil perancangan harus original. Janganlah ngepack atau mengcopy. Atau kira-kira ini sama nih dengan di internet gitu. Perancangannya mirip gini. Usahakan original. Karena kita mengacu kepada permintaan kliennya. Klien itu beda-beda ya. Klien itu beda-beda. Bisa saja misalkan minimarket A, B, C. Ternyata pemiliknya beda-beda. Maunya ya pasti tidak sama. Apakah itu dari segi tampilan gitu, ataupun ada fitur-fitur tambahan dalam pembuatannya. Ada fitur-fitur yang membantu kepalanya ataupun membantu kasirnya dan seterusnya. Bahkan ada yang minta sekaligus untuk sistem informasi parkir gitu kan. Nah, itu tidak boleh kita mencontoh atau membuat sama. Ini mirip dengan project sebelumnya gitu. Atau project orang lain gitu. Harus original ya. Bisa mengurangi jarak antara proses perangkat lunak dengan proses dunia nyata. Tentunya ya, kalau kita membuat sebuah perangkat lunak atau mengembangkan sebuah perangkat lunak, itu membuat pekerjaan atau sebuah proses bisnis, kerjaan klien itu jauh dimudahkan ya, daripada
sebelum menggunakan komputerisasi. Jangan sampai ketika menggunakan komputerisasi, karena kita buat susah prosesnya, itu jauh lebih lama daripada proses manualnya. Nah, itu akan membuat aplikasi jauh lebih ribet, ya, dan mungkin tidak digunakan karena itu jauh lebih ribet dan merepotkan pengguna gitu. Lebih mudah manualnya ternyata. Nah, ini ya bisa mengurangi jarak antara proses perangkat lunak dengan proses dunia nyata. Ataupun pengguna dapat menggunakan aplikasi ini, ya, itu memudahkan mereka misalkan controlling, ya, mengontrol tempat, itu jauh lebih mudah daripada pengguna harus jalan-jalan gitu. Jalan-jalan seperti pengawasan ke gedung A, B, C, D, seterusnya. Ternyata bisa dimudahkan, ya, menggunakan perangkat lunak, dia bisa mengontrol semua gedung dengan mudah di satu meja. Ya, itu. Ada lagi ya, desain harus seragam dan terintegrasi. Seragam ini misalkan ketampilan, ya, seragam. Perangkat lunak yang ingin dibangun ini kayak seperti apa ya? Dapat job misalkan atau dapat proyek di sebuah instansi. Instansinya ini identik dengan penggunaan logo khusus misalkan, ataupun warnanya yang memanfaatkan warna dasar merah dan putih gitu. Usahakan semua desain tampilannya itu berwarna yang sama gitu. Memanfaatkan dua warna tersebut, ya. Kemudian terintegrasi, saling jangan sampai tampilannya ini, ya, tampilan utama home-nya, kemudian kalau kita buka klik profil misalkan, ya, di company profile sebuah web instansi misalkan, sekali klik ternyata bentuk strukturnya berbeda gitu. Ini akan membuat bingung pengguna, ya. Harusnya tipe peletakan tombol, peletakan artikel dan lain-lain sama, ya, dari awal sampai akhir, terintegrasi dan seragam. Perancangan bukan coding dan coding bukan perancangan. Jadi nggak ada urusan dengan coding, ya. Perancangan itu memodelkan dan membuat tampilannya, ya. Belum coding. Nggak ada urusan dengan coding atau pemrograman. Desain harus terstruktur dalam menghadapi perubahan. Makanya harus terstruktur supaya perubahan itu tidak membuat ribet gitu. Desain yang dibuat harus bisa dinilai dan direview untuk melihat kesalahan semantik. Jadi kalau sebagai seorang desainer, ya, desainer kita ini sudah selesai, sudah jadi, apakah itu bagian basis data dan tampilan, ya, itu kalau bisa diminta dinilai, ya, untuk direview oleh seorang pakar atau yang kira-kira yang jauh lebih paham dari kita misalkan, atau ketuanya gitu, ya, ataupun relasi yang jauh lebih paham tentang proyek perangkat lunaknya bagaimana. Itu boleh dan wajib. Takutnya nanti ketika sudah diterapkan atau diimplementasikan kepada klien, nah itu terjadi kesalahan-kesalahan atau kurang tepat, ya, apakah warnanya, peletakannya, basis datanya kacau dan lain-lain. Itu harus di perancangan modelnya itu harus sesuai gitu, harus direview. Ini wajib, ya, direview. Oke, lanjut. Ada modular. Prinsip dasar untuk menangani kerumitan dalam perancangan perangkat lunak dengan melakukan dekomposisi terhadap sistem yang berukuran besar ke dalam beberapa subsistem yang jauh lebih kecil. Misalkan sistem informasi parkir. Ya, kita bahas, kita pecah lagi berapa proses bisnis yang ada di dalam. Oh, ini ternyata objeknya berbeda. Ada yang parkir mobil, ya, buatkan sendiri misalkan. Ada parkirnya untuk motor, buatkan sendiri. Ada parkir untuk sepeda misalkan, dibuat dipecah-pecah.
Unit dekomposisi tersebut dinamakan modul. Jadi misalkan modul penyimpanan data sepeda, modul penyimpanan data motor, modul penyimpanan data mobil. Dalam dekomposisi tersebut harus ditetapkan antarmuka ya, antar setiap subunit baik pengantarmukaan kendali maupun data. Jadi ada form sendiri ya yang untuk menyimpan sepeda di sini, untuk menyimpan motor, menyimpan mobil beda-beda ya, antarmukanya berbeda. Pengantarmukaan kendali dilakukan dengan mekanisme hubungan pemanggilan atau calling antar modul. Pengantarmukaan data dilakukan dengan mekanisme penyampaian parameter antar modul. Oke, ini tentang modul. Jadi modul itu dipecahkan menjadi jauh lebih kecil ya. Kita misalkan CRUD-nya itu jauh lebih kecil. Sebuah sistem parkir misalkan bisa menyimpan keseluruhan ya, keseluruhan motor, tapi motor, mobil, dan sepeda bisa digabung. Tapi kan kita bisa memecah-mecahnya menjadi jauh lebih kecil, subunit yang jauh lebih kecil, dipisahkan motor, mobil, dan sepeda. Karena misalkan sepeda itu kan tidak punya plat nomor ya, dia bisa menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-cirinya sepedanya seperti apa, sepeda apa, jenisnya, itu yang menjadi kuncinya. Contohnya seperti ini ya, perancangan yang modular itu dari perancangan menggunakan flowchart misalkan ya. Di dalam sebuah proses itu ternyata ada proses lagi, prosedurnya berlapis. Di dalam proses ada prosedur lagi, banyak sekali, jadi dipecah lagi. Perancangan ini wajib ya, kalau kita temukan sebuah proses itu ada proses di dalamnya. Saat ini banyak sekali model yang digunakan untuk merancang perangkat lunak, banyak sekali ya. Nah, ini ada 4 model yang familiar ataupun yang sering digunakan oleh orang lain. Sering digunakan. Waterfall ya, model perancangan yang mendunia ya. Di mana-mana pakai waterfall. Prototyping, ada model evolutionary development, ada rapid. Ya. Kita bahas satu-satu. Ini waterfall. Waterfall itu berurutan. Ya, perhatikan tanda panahnya di sini. Kemudian ada requirement definition. Ya, turun lagi ke bawah ke sistem dan desain software. Ke bawah lagi ada implementasi dan pengujiannya. Kemudian ke bawah lagi nanti ada integrasi. Integrasi lebih kepada penerapan ya, penerapannya di tempat klien dan bagaimana pengujian sistemnya. Kemudian turun lagi operasi dan perawatannya. Nah, ketika ada masalah, misalkan di dalam sistem dan software design ada masalah, maka kita bisa kembali ke bagian requirement definition. Tanda panahnya ke atas lagi. Terus bisa turun misalkan ada implementasi, ada masalah, kita masalahnya ini dari mana? Misalkan di bagian sistem dan desain ya. Kembali ke atas, satu tingkat ke atas. Itu berulang boleh, berulang waterfall ya, berurutan. Tetapi tidak ada misalkan requirement tiba-tiba langsung implementasi, jangan, itu tidak boleh. Itu akan menjadi kacau. Walaupun seprofesional apapun Anda ya, harus ikuti prosesnya, harus ikuti desain. Jangan langsung limpahkan dari requirement definition langsung limpahkan ke programmer. Programmer ya kacau, tidak bisa mendesain, tiba-tiba membuat codingnya. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Kemudian kelebihan waterfall.
Prosesnya mudah dipahami dan jelas, yang mudah dalam pengelolaan proyek. Jadi jelas bagian mana yang rusak atau terganggu, itu kembali ke proses yang sebelumnya. Dokumen dihasilkan setiap akhir fase. Nah, di setiap fase, misalkan requirement definition, itu ada dokumennya. Kemudian desain software itu nanti ada dokumennya. Kalau tidak ada dokumen, itu tidak akan mungkin turun ke proyek atau fase berikutnya. Karena tidak ada gambaran atau tidak ada dokumentasi. Sebuah fase dijalankan setelah fase sebelumnya selesai. Ya, kalau selesai baru pindah. Ya. Struktur sistem jelas, kondisi tepat, SDLC waterfall. Jadi tepat, ya, kebutuhan user telah sangat dipahami. Jadi di bagian requirement itu memang sangat dipahami apa kebutuhannya, maka turun ke bawah fase berikutnya. Seterusnya. Kemungkinan terjadinya perubahan kebutuhan user kecil seandainya ada masalah gitu. Bisa kembali ke requirement atas lagi, nah, tapi itu akan sangat jarang terjadi karena di bagian requirement definition itu memang sudah dimatangkan. Baru pindah. Kalau sudah selesai baru pindah ke fase. Kalau belum boleh pindah ke fase berikutnya. Gitu ya. Kelemahannya, proyek dunia nyata jarang mengikuti alur proses. Jadi tiba-tiba mengejar deadline gitu ya. Kesulitan jika terjadi perubahan kebutuhan. Nah, ini kalau kesulitan dari requirement itu, waduh, akan membuat desain softwarenya terganggu. Apakah mendesain ulang dan seterusnya. Waktu pengerjaan bertambah kalau terjadi perubahan ya. Jadi nambah. Ada anggota tim yang harus menunggu pekerja lain. Jadi bagian terakhir misalkan operation dan maintenance itu akan menunggu, akan lama sekali, bisa sampai 6 bulan, setahun dan seterusnya. Kebutuhan user telah sangat kesabaran dari klien atau customernya ini sangat diuji karena proyeknya akan lama ya. Efeknya akan lama sekali. Karena harus berproses ya. Harus selesai fase ini, kalau sudah baru pindah. Kemudian ada yang namanya model prototype. Jadi prototype berputar ya. Pertama, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan customer ya. Prototype dipresentasikan kepada pelanggan. Pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukannya. Kemudian perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi contohnya seperti ini ya. Requirement dulu ya. Requirement apa yang menjadi kebutuhan dasarnya dari pengguna. Kemudian langsung desain. Desain ini langsung terus prototyping. Prototyping ini lebih ke tampilan ya. Tampilannya bagaimana? Sudah sesuai dengan pelanggan belum? Jadi dari situ ada customer evaluation, penilaian ya. Wah, ini masih ada yang kurang, misalkan pelanggannya bilang ini ada kurang di sini. Oke, review dan update. Desain lagi, prototyping lagi. Customernya bilang dinilai lagi, oh masih ada. Ulangi lagi, review, update lagi ya. Desain ulang, dibuat prototype-nya lagi, kemudian dinilai oleh pelanggan. Oke, pelanggan cocok nih, langsung ke development-nya. Jadi development-nya itu pengkodean, codingnya semulanya hanya tampilan saja menjadi ada isinya. Kemudian baru dites, jalan, oke, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, masalahnya kalau update-nya ini sedikit, itu enak ya, misalkan sekali 2 kali oke. Tapi kalau update pelanggannya agak rewel, misalkan mintanya beberapa kali, nah itu agak repot juga, akan berputar-putar di situ terus. Ya, desain, prototyping, penilaian, kemudian update lagi, seterusnya. Yang pusing ya bagian itu, desain sama prototyping. Kelebihannya apa? Pelanggan berpartisipasi aktif ya. Produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan. Jadi sesuai benar ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak nunggu kayak waterfall. Nggak tahu tuh yang namanya pengguna tiba-tiba aplikasinya udah jadi di waterfall. Oke. Tapi kalau di prototype lihat terus ya.
dipantau, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan karena ada perubahan dikit langsung perbaiki. Ya. Mempersingkat waktu pengembangan produk, komunikasi yang baik pengembang dan pelanggan. Nah, ini baik ya, komunikasinya bagus karena sering ketemu. Ya. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Lebih menghemat waktu dari waterfall misalnya ya. Penerapan menjadi lebih mudah sesuai yang diterapkan, yang diharapkan. Karena memang ketemu pelanggan terus ya. Tanya ini kurang apa, perbaiki kurang apa lagi, kayak gitu ya. Prototype. Kekurangan prototype, proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Jadi kalau ada perubahan ya berulang terus ya. Walau pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototipe, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Karena kita misalkan menyesuaikan dengan pelanggan. Gitu. Pelanggan kan tidak terlalu mengerti tentang siklusnya atau penggunaan perangkat lunak. Jadi hanya menyesuaikan saja gitu ya. Menyesuaikan saja. Ternyata ya itu kualitasnya belum tentu bagus. Kalau jangka panjangnya itu belum tentu baik gitu ya. Misalkan penyimpanan datanya, misalkan ternyata untuk 5 tahun datanya itu penuh. Nah, itu bagaimana? Itu tidak sampai ke sana ya. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Yang penting jadi ya. Nah, itu juga jadi kekurangannya prototype. Yang penting jadi dan bisa digunakan dan tidak error. Kemudian ada model evolutionary development. Dan ada model incremental, ada spiral. Incremental ini seperti ini. Kalau dilihat tampilannya itu ada increment 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kita bahas gabungan waterfall dengan prototype. Elemen-elemen yang dikerjakan hingga menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu. Kemudian proses dimulai dari awal kembali hingga muncul hasil yang spesifikasinya lebih lengkap dan memenuhi kebutuhan pemakai. Jadi tiap personel bekerja optimal ya. Akomodasi perubahan secara fleksibel ya. Pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah dibangun. Ya. Contohnya data karyawan. Nah, misalkan increment pertama ya. Ini biasanya instansi nih. Butuhnya untuk penyimpanan data penduduk. Jadi itu kita selesaikan dulu. Pelayanan untuk data penduduk. Oke, selesai. Kemudian fitur lain, misalkan dari Dukcapil butuh untuk pendataan dana bantuan misalkan. Yang dapat dana bantuan, bikin lagi increment 2. Ada fitur lain tambah increment 3. Jadi berurutan. Tapi di instansi akan langsung bisa menggunakan yang aplikasi yang pertama, misalkan fitur penambahan penduduk itu bisa digunakan dulu. Seterusnya sampai selesai. Mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien dibiasakan perlahan-lahan menggunakan produknya setiap bagian demi bagian. Jadi klien atau pengguna sudah bisa menggunakan fitur-fitur yang dibutuhkan pertama kali, misalnya. Memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Kekurangannya apa? Tidak cocok untuk proyek berukuran besar, misalkan lebih dari 200.000 baris coding. Ya, kecil aja misalkan untuk minimarket misalkan. Atau sistem informasi penjualan yang tidak besar, yang tidak ada waralabanya gitu ya. Sulit memetakan kebutuhan pemakai ke dalam rencana spesifikasi tiap-tiap hasil dari increment. Kemudian ada model spiral. Spiral ini prosesnya cukup banyak ya.
Kalau bisa dilihat di situ, yang pertama ada analisis risiko, ya, analisis risiko, kemudian buat prototipe pertama, ya, buat prototipe pertama, kemudian konsep of operation, ya, requirement plan, life cycle plan, kemudian analisis risikonya buat prototipe kedua, tapi di situ disimulasikan model, ya, benchmark. Kemudian software requirement validasi, development plan, ya, analisis lagi, ya. Nanti prototipe ketiga, banyak sekali proses yang harus dilakukan, ya, proses yang harus ditempuh, ya, sampai kepada service pelayanan di akhir. Kenapa? Kelebihannya sangat mempertimbangkan risiko kemungkinan munculnya kesalahan. Dapat diandalkan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Karena prosesnya banyak dan itu detail, ya. Pendekatan model ini dilakukan melalui tahapan yang sangat baik, menggabungkan model waterfall ditambah dengan pengulangan sehingga lebih realistis untuk mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi ada prototipe tadi sampai 4 kali misalkan, ya. Itu jauh lebih bagus, ya, misal. Karena ya memang untuk cocoknya untuk skala besar. Kalau skala besar ini kan yang kecil-kecil mungkin bisa terlewati dengan model yang lain. Tapi kalau ini lebih spesifik lagi, lebih bisa kita gali lagi kebutuhan pelanggan sampai beberapa proses prototipe ketiga, terus keempatnya sudah mulai diterapkan. Waktunya cukup panjang, biayanya yang besar, ya. Kalau semakin panjang misalkan, ya aplikasi dibuat misalkan 1 tahun, biayanya besar, jelas biaya operasional lebih besar. Sangat tergantung pada tenaga ahli yang dapat memperkirakan resikonya. Kesulitan untuk mengontrol proses, karena masih relatif baru, belum ada bukti apakah metode ini cukup handal untuk diterapkan. Mungkin untuk skala besar bisa digunakan. Ada Rapid Application Development, RAD. Sebuah model proses pengembangan dari model waterfall, tapi siklus perkembangannya sangat pendek, 60-90 hari. Ya, misalkan 3 bulan, 2 atau 3 bulan. Kecepatannya sangat tinggi. Kalau model waterfall itu kan agak lama, ya. RAD, bisa kita lihat tampilannya. Kalau tim 1 mengerjakan bagian ini, tim 2 bagian ini, tim 3 bagian ini. Dibagi, ya, nanti digabung. Lebih efektif dari model waterfall, menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat, ya, ringan, maksudnya kecil, tidak besar. Mengikuti tahap pengembangan sistem seperti pada umumnya, tetapi mempunyai kemampuan untuk menggunakan kembali komponen yang ada. Pengembang tidak perlu membuat komponen dari awal lagi, sehingga waktu pengembangan menjadi lebih singkat dan efisien. Menuntut kekurangannya itu, ya, pengembang dan pelanggan itu komitmen dengan aktivitas rapid ini karena cepat, ya, sering ketemu. Jadi durasi ketemunya sering sekali, ya. Tidak semua aplikasi, bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, RAD akan jadi bermasalah. Mungkin ketika fitur yang baru kita temui misalnya, wah, ini fitur ini belum pernah kita buat sebelumnya gitu. Belum ada pengalaman untuk yang bagian itu. Nah, mungkin tidak cocok untuk RAD. Tapi kalau kemarin sudah pernah nih bikin aplikasi seperti ini, persis, ya. Nah, mungkin bisa diterapkan di RAD karena kita sudah punya pengalaman ataupun data sebelum contoh-contoh sebelumnya. Kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan. Tidak cocok digunakan sistem yang mempunyai risiko teknik yang tinggi. Jadi risiko teknik yang tinggi, ya, mungkin ketika digunakan, ya, itu akan membuat misalkan aplikasinya error, itu akan membuat
bencana gitu ya, itu nggak cocok. Misalkan di dalam sebuah apa namanya, di mana, di pabrik gitu, ketika aplikasinya error atau ada masalah, nah itu akan menjadi masalah di pabriknya, itu tidak cocok. Butuh tenaga kerja banyak untuk menyelesaikan proyek skala besar ya, timnya misalkan dalam fungsi ini, misalkan fitur ini satu tim, fitur ini satu tim lagi, ada 10 tim, nah, berarti 10 fitur gitu. Banyak sekali. Jika ada perubahan di tengah pekerjaan, maka harus membuat kontrak baru ya, pengembang dan pelanggan. Jadi ada kontrak baru lagi, agak merepotkan pelanggan. Nah, tes ya nanti ada, saya berikan di Adlink. Jika Anda ditunjuk sebagai manajer yang mendapatkan proyek sebuah perangkat lunak, pengolahan database yang sederhana, tapi waktu yang ditemukan oleh pelanggan sangat ketat. Misalkan aplikasi sistem informasi, apa ya, pendataan tadi, pendataan apa ya, contohnya pendataan UMKM, sistem informasi UMKM se-Bangka Belitung. Kelihatannya besar, tapi kan itu datanya kan sedikit ya. Nah, kira-kira model pengembangan atau proses perangkat lunak mana yang Anda pilih? Itu nanti mengapa gitu ya. Oke, itu nanti saya buatkan di tugas teknik. Oke, segitu aja. Nanti kita diskusikan ya, kita diskusikan untuk di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.